Kiss on your phone, jangan kau bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwaning Fadilah dengan NIM 2119271. Akan menjelaskan mata pelajaran Al-Quran Hadis tentang toleransi beragama. Nah, istilah toleransi sudah tidak asing ya bagi kita semua, apalagi masyarakat Indonesia. Toleransi merupakan sikap saling menghormati satu sama lain, terutama dalam menyikapi perbedaan. Perbedaan yang dimaksud bisa bermacam-macam, mulai perbedaan suku, budaya, agama, sampai dengan fisik. Nah, di Indonesia, sikap toleransi sangat dijunjung tinggi. Toleransi inilah yang menjadi kunci perdamaian bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya sikap toleransi, konflik dan perpecahan antar individu maupun kelompok tidak akan terjadi. Hal tersebut penting untuk diperhatikan mengingat bangsa Indonesia mempunyai latar belakang perbedaan yang beragam. Nah, dalam secara bahasa, toleransi itu berarti tenggang rasa. Secara istilah, toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia berbeda satu sama lain. Ini bisa menjadi kekuatan jika dipandang secara positif, namun bisa memicu konflik jika dipandang secara negatif. Toleransi antar umat beragama telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya, saat selesai perang Badar, pasukan Muslim yang menang ingin tawanan non-Muslim untuk dibunuh. Namun Rasulullah SAW justru meminta agar tawanan perang dibebaskan. Beberapa ayat Al-Quran tentang toleransi, yaitu yang pertama, Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, itu adalah bunyi dari Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Sudah tertera jelas ya di dalam Surah Al-Kafirun ini bahwa agamaku untuk agamaku sendiri dan agamamu untuk agamamu sendiri. Jadi kita tidak perlu ikut campur dalam urusan agama orang lain. Nah, ayat kedua tentang toleransi beragama yaitu Quran Surah Yunus ayat 40-41 yang berbunyi, wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya, sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku tidak bertanggung jawab dengan apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Yunus ayat 40-41. Sudah terlihat jelas juga dari arti dari surah Quran Yunus ayat 40-41 ini bisa dipahami sendiri. Lalu hadisnya tentang toleransi, selain ayat
Nabi Muhammad SAW juga menyiratkannya dalam berbagai hadis yang disampaikan oleh para sahabat, yaitu hadis yang pertama tentang toleransi. An Abi Abbas qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ilallahi qala al-hanifiyatus samhah, yang artinya dari Ibnu Abbas, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka beliau bersabda, al-hanafiyah as-samhah, yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang kedua, hadis tentang toleransi dan memberi kemudahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ashtara wa idza qtada. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan ketika memutuskan perkara. Hadis riwayat Bukhari. Lalu hadis yang ketiga, yaitu An-Nasir radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Akhrajahu Muslimun wa Abu Ya'la. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang nyawaku di tangannya, tidaklah beriman seseorang hamba sehingga ia mencintai tetangganya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim dan Abu Ya'la. Nah, begitulah ayat dan hadis tentang toleransi. Nah, toleransi dan itu juga harus sangat-sangat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan masyarakat. Nah, teman-teman juga harus mengetahui apa sih tujuan dari toleransi, lalu bagaimana caranya toleransi di kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Nah, sebagai berikut ya. Oke. Nah, tujuan dan manfaat toleransi. Pertama, menjaga keharmonisan masyarakat. Sikap toleransi dapat menjaga hubungan masyarakat agar tetap harmonis di tengah perbedaan. Dengan adanya sikap toleransi, kenyamanan dan ketenteraman masyarakat akan terjaga tanpa adanya konflik karena perbedaan tertentu. Yang kedua, mencegah perpecahan. Sikap toleransi bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan akibat banyaknya perbedaan. Terjadinya perpecahan yang dapat merugikan masing-masing individu dalam melakukan aktivitas sosialnya. Yang ketiga, menyatukan perbedaan. Toleransi diciptakan untuk saling melengkapi dan menyatukan perbedaan karena perbedaan berpotensi menyebabkan konflik. Yang keempat, meningkatkan perdamaian. Setiap warga negara wajib memiliki sikap toleransi untuk mengurangi permasalahan di berbagai konflik yang bisa muncul di masyarakat. Nah, sikap toleransi memberikan banyak manfaat ya, disadari atau tidak disadari berikan banyak dampak positif atas penerapannya, yaitu manfaatnya membangun rasa nasionalisme, menanamkan rasa persaudaraan, lalu menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, juga ada mengurangi sifat egois, dan yang terakhir mempermudah proses musyawarah. Nah, ciri orang yang sudah menerapkan sikap toleransi dalam kehidupannya ini memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, menghormati orang lain. Jika ada
temanmu atau sekitarmu yang sudah menghormati orang lain, terus ada juga memberi kebebasan bagi orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan tidak memandang perbedaan fisik dan psikis dalam bersosialisasi, berarti yaitu termasuk orang yang sudah bertoleransi. Nah, lalu toleransi. Nah, dan yang sekarang berkhusus tentang toleransi beragama. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, Indonesia adalah negara ketuhanan, menghendaki warganya untuk menganut satu agama atau kepercayaan. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tanpa adanya toleransi, umat beragama akan terjadi diskriminasi, kekerasan, dan konflik antar masyarakat berbeda keyakinan. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 mengatur setiap warganya untuk memeluk agama dan menjamin perlindungan. Pasal 29 ayat 2 berbunyi, negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Pasal tersebut menjelaskan setiap orang berhak memeluk agama, serta negara melindungi warganya untuk beribadah. Contoh toleransi beragama. Yang pertama, tidak memaksakan agama yang dianut ke seseorang yang berbeda keyakinan. Lalu yang kedua, menghargai dan menghormati agama yang dianut orang lain. Yang ketiga, tidak mengganggu ibadah dan jalannya kegiatan keagamaan orang lain. Yang keempat, tidak merusak tempat ibadah dan mengganggu ketenangan agama lain. Yang kelima, tidak menghina dan merendahkan agama orang lain. Yang keenam, berteman dengan orang yang berbeda keyakinan. Lalu yang ketujuh, tidak berlaku diskriminasi pada seseorang yang berbeda agama di sekolah, tempat kerja, dan lingkungan. Yang kedelapan, tidak mengucilkan warga yang berbeda keyakinan di lingkungan tempat tinggal. Yang terakhir, menerima perbedaan orang lain. Unsur-unsur dari toleransi yaitu memberi kebebasan dan kemerdekaan. Kebebasan adalah kemampuan individu untuk bertindak sesuai keinginannya. Pada dasarnya, setiap manusia punya hak untuk memperoleh kebebasan berpendapat dan bertindak. Hak kebebasan ini telah disepakati oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Lalu mengakui hak setiap orang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Persatuan Bangsa-Bangsa yaitu PBB, setiap orang yang lahir punya hak sama. Hak asasi ini termasuk diakui, dihormati, dijunjung tinggi. Tanpa adanya hak asasi akan terjadi penindasan pada individu. Lalu yang ketiga, menghormati keyakinan orang lain. Setiap orang memiliki hak untuk memeluk agama tanpa paksaan dari orang lain. Hak kebebasan dalam beragama ini termasuk beribadah dan taat pada agama yang dianut. Di Indonesia, toleransi beragama diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, makanya toleransi diperlukan untuk menghargai seseorang yang ada di lingkungan maupun di organisasi. Berhak meyakini agama yang berbeda. Selain itu, toleransi diperlukan untuk tidak membeda-bedakan teman yang berbeda keyakinan. Dari situ penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, dan saya akan memberikan contoh gambar. Silakan dicari tahu dan mencari tahu bagaimana sih contoh toleransi beragama yang ada di Indonesia ini. Billahi taufiq wal hidayah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.